Oke, selamat datang di Runa Studio. Tutorial kali ini adalah tentang grouping track. Di Cubase 5 itu ada salah satu fitur yang bisa membuat proses audio work kita jadi lebih efektif dan hemat RAM. Iya betul, RAM, Random Access Memory. Karena dengan fitur ini kita bisa mengelompokkan beberapa track ke dalam satu output tersendiri. Jadi beda dengan master output ya, atau output yang utama itu, output utamanya. Maksudnya yang ini, output stereo outputnya itu beda. Jadi kita bisa membuat output tersendiri untuk beberapa track yang kita inginkan. Oke, tidak usah panjang-panjang penjelasannya, kita langsung coba aja. Di sini saya ada sebuah project rekaman dari teman saya ya, lagunya ya kira-kira begini ya. Oke, sekilas seperti itu ya. Jadi untuk grouping track itu kita masuk ke device, kita pilih VST connection atau kita bisa tekan F4 ya. Nah, ini ada input output group atau effects. Nah, ini kita add group. Oke, nah nanti di sini muncul grup 1. Oke, kita tutup. Nah, lalu kita bisa memilih track mana saja yang akan kita grouping. Nah, jadi kita masuk ke sini, open mixer ya. Di sini ada banyak sekali track. Nah, kita pilih. Ini saya ambil contoh track ini aja ya. Ini akustik. Soalnya saya memang sering biasanya track akustik atau track-track yang secara volume dan juga pengaturan efeknya itu sama, membutuhkan efek yang sama. Jadi dalam misalnya akustik saya kan biasanya pakai double track gitu kan, dua track ini, dan karena pinginnya sama jadi yang satunya ini misalnya efeknya ada 3, yang satunya juga 3 dan harus sama gitu. Secara volume juga angkanya sama, levelnya sama. Itu untuk memberikan efek stereonya ini kiri kanannya itu. Tapi jika tidak menggunakan grouping itu apa ya? Itu butuh waktu yang lebih lama karena kita harus memasukkan satu persatu efeknya ke dalam masing-masing tracknya ini. Nah, dengan fitur grouping itu kita bisa mempersingkat waktu dan menghemat RAM ya, karena memang efek yang digunakan lebih sedikit, otomatis RAM yang dipakai itu dibutuhkan itu juga akan lebih sedikit itu. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut tadi ini ya lah. Ini muncul di sini grup 1 tadi yang sudah kita aktifkan. Nah, terus untuk memasukkan menggroupingnya, nah itu di track akustik ini 1 2 ini kita lihat atasnya ada mono in, ini inputnya, stereo out, ini adalah outputnya. Nah, kita rubah outputnya ke grup 1 tadi. Nah, jadi seperti itu. Ini yang untuk track akustik 1. Yang track akustik 2 itu juga sama. Kita masukkan ke grup 1. Jadi seperti ini. Kita coba play ya. Ketika track yang sudah di grouping, lalu groupingnya ini coba kita matikan, otomatis dua track ini akan ikut mati, termute. Nah, sama. Ketika kita tidak melakukan pencet tombol solo, otomatis ini akan ikut solo. Jadi kita tidak perlu langsung ke tracknya masing-masing tek itu ya, agak ribet sih. Ini kan
contohnya kalau hanya 2 track ini mungkin tidak menjadi masalah. Tapi misalnya kalau biasanya saya juga menggrouping itu track paduan suara choir itu kan biasanya bisa sampai lebih dari 5 track. Nah, itu kalau harus memute satu-satu itu kan ya memang lebih ribet dan memakan waktu yang lebih lama. Nah, tapi kalau dengan grouping ini sekali pencet tombol ikut semua track. Jadi misalnya tidak hanya akustik, kita coba di gitar elektrik juga. Nah, ini juga ikut mute. Ketika kita solo, nah ini juga akan ikut solo. Jadi seperti itu. Coba. Dan juga grouping ini juga bisa kita masukkan efek yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menambahkan reverb, misalnya ini ya. Nah, ketika kita melakukan pengaturan ke dalam di efek ini, maka track yang kita masukkan grup ini itu juga pasti akan ikut semua, istilahnya terdampak semua. Jadi seperti itu ya cara kerjanya. Nah, ini yang maksud saya menghemat RAM. Jadi kita bisa hanya menggunakan satu efek untuk beberapa track sekaligus. Hanya satu efek, otomatis ya RAM-nya butuhnya tidak terlalu besar. Tapi memang ini berlaku hanya untuk track-track yang kita inginkan settingannya sama. Nah, seperti itu tadi, double track gitar, akustik atau elektrik, atau mungkin vokal group ya seperti choir, ataupun ya seperti paduan suara itu kan, atau mungkin string. Nah, string section, nah itu juga bisa jika kita memang menginginkan settingan tracknya sama, bukan identik, sama, volumenya sama, efek-efek yang digunakan sama, seperti itu. Jadi kita bisa langsung mengelompokkan ke dalam grouping seperti ini. Nah, jadi seperti itulah cara kerja grouping track. Oke, kira-kira seperti itu. Cukup sekian tutorial kali ini dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share, komen, like, dan jangan lupa subscribe. Oke.